Seluruh politisi minta saya, suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP. Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, ketua fraksi, salah satu wakil ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Dalam dalil itu suasananya berdebat politik itu, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin kok di publik tuh, saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu rumah saya disentul, diedarkan tuh, kepung rumah Rocky, alamatnya disebar kemana-mana kan. Jadi apa poinnya di situ? Apa kejahatan apa yang saya lakukan? Sehingga tempat tinggal saya dikepung, diintai itu, bahkan disuruh supaya ditangkap di situ, dimusnahkan, dikirimin sesuatu di situ. Kan Rocky Gerung pada beberapa kesempatan memberikan pernyataannya bahwa sesungguhnya yang ia kritisi dan yang ia hina itu bukan soal Jokowi sebagai pribadi, tetapi Jokowi sebagai seorang kepala negara atau presiden. Dan itu pada beberapa kesempatan ia telah berulang-ulang kali menyatakan itu. Dan ia pun pada kesempatan yang sama menyatakan atau menyampaikan bahwa seorang Rocky Gerung itu bukan tidak mencintai negara, ya, bukan membenci negara, tetapi membenci pemerintahan yang dungu katanya. Dan ya kalau kita simak beberapa videonya nanti sebentar kita reaksi, kita lihat itu ada beberapa pernyataan memang logis atau masuk akal, tetapi kembali kepada hakikat kita sebagai manusia yang hidup berbudaya, yang memiliki adat istiadat, adat ketimuran, budaya ketimuran kita. Tentunya ucapan yang ia sampaikan atau kritikan yang diberikan kepada Presiden Jokowi sangatlah tidak pas. Memang pernah Presiden Soekarno menyatakan mengajak untuk berdebat pikiran, tetapi bukan untuk mencaci maki satu sama lain. Dan mungkin hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Baik, untuk selengkapnya kita saksikan beberapa cuplikan video bagaimana caranya Rocky ngeles atau menghindari setiap ucapan yang pernah ia lontarkan baik kepada Presiden Jokowi maupun kepada pemerintah lainnya. Seluruh politisi minta saya, suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP. Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, ketua fraksi, salah satu wakil ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Loh, ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang Presiden Jokowi bajingan. Nangkap nggak logiknya itu? Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Saya justru membela hak masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan. Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Saya 3 kali diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan, tuh Banjar, Dayak segala macam. Dan saya ucapkan itu tuh, karena saya sayang ke Kalimantan. Itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan, kan itu yang saya bela justru. Jadi kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN demi masyarakat adat Kalimantan. Kalau dihitung mungkin udah 5 kali saya diundang oleh universitas orang Dayak teman-teman adat. mengutuk keras. Jadi saya tahu bahwa ada kemarahan memang. Tetapi kemarahan itu mesti kita dudukkan secara tepat. Bahwa saya tidak sekali-sekali itu menghalangi IKN dibuat oleh Pak Jokowi karena udah keputusan undang-undang. Tetapi hak saya untuk mengatakan bahwa IKN itu akan merusak Kalimantan. Itu intinya tuh. Bahkan saya kritik, kenapa Pak Jokowi mesti pergi ke Cina untuk menjual Kalimantan tuh. Pak Jokowi bilang, oke, silahkan investasi di situ, apapun yang Republik Cina mau tuh kami sediakan. Kan itu namanya menjual negara kan. Di situ saya sebut bahwa itu kan tindakan bajingan. Tetapi bukan Pak Jokowi yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan. Jadi harus dibedakan. Saya tetap mengkritik Pak Jokowi.
Saya tidak Ngeles mengkritik terus. Jokowi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai kepala keluarga, tapi sebagai kepala negara. Nggak boleh itu. Apakah ibu kota negara itu penting banget untuk kita pindahin sekarang? Bisa ditunda lah 10 tahun lagi ketika masyarakat adat percaya bahwa di situ akan ada sumber daya baru, ada universitas, ada rumah sakit, baru bicara tentang IKN. IKN tidak boleh dibangun di situ sebelum ada izin dari masyarakat Dayak, dari komunitas Dayak yang punya lahan itu tuh. Jadi bukan dikomersialkan. Kalau teman-teman di Dayak tersinggung, tidak ada maksud saya justru untuk mempersoalkan hak masyarakat adat. Justru saya membela masyarakat adat itu. Nah, sekarang ada masalah lain, dianggap saya menghina kepala negara tuh. Ya memang ucapan saya itu tertuju pada kepala negara siapapun dia. Saya tidak menghina manusia, saya menghina jabatan presiden yang tidak paham bahwa ekologi Kalimantan itu harus diselamatkan. Ya. Tapi saya percaya, saya berterima kasih karena ada demonstrasi yang meminta saya dipenjarakan itu, ditangkap. Ya boleh aja, itu hak masyarakat juga di situ tuh. Walaupun saya belum paham apa itu masyarakat atau hanya kelompok, tapi nggak apa-apa tuh. Suruh saya ditangkap oleh polisi, saya terangkan di pengadilan bahwa saya membela masyarakat adat itu. Itu intinya tuh pertama tuh. Poin kedua, saya disuruh minta maaf oleh Hasto. Saya disuruh minta maaf oleh Akbar Faisal. Saya disuruh minta maaf oleh Habibur Rahman dari Gerindra. Lalu saya bertanya, saya minta maaf pada siapa? Siapa yang merasa tersinggung? Mereka. Jadi saya minta maaf pada Akbar Faisal, saya minta maaf pada Hasto, saya minta maaf pada Habibur Rahman. Kan ngaco jalan pikirannya kan? Minta maaf pada Pak Jokowi. Loh, Pak Jokowi nggak merasa tersinggung. Pak Jokowi tidak melaporkan saya, yang melaporkan saya relawan Pak Jokowi itu. Jadi saya mesti minta maaf pada relawan. Sementara Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa Rocky Gerung itu memang kritisi. Bahkan saya mau dikasih bintang Mahaputra. Tanya pada Pak Mahfud bilang begitu. Jadi saya mau terangkan ini supaya ada kejernihan akal pikiran di kita tuh. Saya mengkritik Pak Jokowi dan akan kritik terus. Nggak usah disuruh-suruh minta maaf oleh Hasto yang nggak ngerti tentang demokrasi, oleh Akbar Faisal yang juga nggak paham juga akhirnya kan. Demikian juga Habibur Rahman. Ini juga orang-orang yang hendak menjilat aja supaya dapat semacam berkah dari Pak Jokowi. Anak Pak Jokowi Gibran datang ke tempat saya dan kita berdiskusi, saya kasih kritik yang sama pada Gibran yang adalah wali kota sekarang. Saya diundang oleh Pak Jokowi, oleh keluarga Pak Jokowi waktu ulang perkawinan Kaisang. Saya nggak bisa datang karena saya ada di luar negeri itu. Jadi nggak ada soal yang sifatnya privat saya dengan Pak Jokowi. Tetap saya berselisih dengan Pak Jokowi di bidang kebijakan itu. Nah, itu intinya tuh. Jadi kita mesti biasakan, ada orang yang pro IKN, ada orang yang anti IKN. Jadi biasa aja kan. Masa semua orang mesti pro IKN tuh. Saya tidak suka IKN itu dijual pada Cina misalnya tuh, atau pada Singapura. Kan itu hak saya, karena saya warga negara Indonesia, saya juga memproteksi Kalimantan sebagai bagian dari Indonesia tuh. Dasarnya di situ tuh. No linguistik itu istilah yang bagus sebetulnya. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Jadi saya ucapin itu membajingan tuh Presiden Jokowi itu. Kan itu di dalam dalil itu suasananya berdebat politik itu, bukan saya menghina dia sebagai suasana berdebat politik atau lagi keluarga. Sering saya ucapin provokasi masyarakat ini. Saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu faktanya kan. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan, enggak itu. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh. Iya, tapi semua orang tidak seperti kamu. Dungu di dalam membaca hukum pidana itu kan, hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden, karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat itu manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan tuh. Jangan diedit-edit tuh. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Nah, itu misalnya soal IKN, kan itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol. Udah ditolak di mana-mana masih dagangin juga tuh. Padahal sebetulnya Cina juga tahu bahwa
ini yang ngapain didagang-dagangin lagi. Toh kita nggak mampu juga masuk ke dalam IKN itu walaupun ada MOU segala macam. Apalagi kalau kita lihat hukum ekologinya tuh, Jokowi memutuskan pindah IKN tanpa AMDAL. Itu tolol namanya tuh. Kalau udah pinter mestinya AMDAL dulu, baru keputusan politik. Jadi semua yang saya terangkan itu ada basis akademisnya tuh. Itu kenapa marah ke saya? Jadi itu intinya tuh. Tapi intinya adalah melaporkan, itu ya udah hak dia melaporkan lah. Tapi nanti kalau ini diproses oleh Polri juga bingung. Kok Anda mewakili siapa gitu kan? Relawan siapa? Relawan Jokowi. Apa Anda pernah dibentuk oleh Jokowi sebagai relawan? Relawan itu artinya rela untuk mendukung seseorang. Itu udah selesai itu. Tapi tidak boleh mewakili pribadi seseorang yang menjadi subjek hukum. Gak bisa relawan itu mewakili pribadi Jokowi sebagai manusia, kan nggak mungkin. Relawan itu menjadi relawan karena Jokowi menjadi presiden. Dia adalah relawan presiden Jokowi, bukan relawan Jokowi as such itu. Bukan relawan Jokowi sebagai manusia konkret, kan beda kan. Lain kalau relawan itu mewakili Jokowi sebagai kepala keluarga, ya boleh aja laporin kan. Kan dia kan dapat mandat dari Jokowi untuk mewakili pribadi Jokowi kan. Jadi ngapain laporin saya kan? Itu juga tololnya juga di situ itu kan, atau konyolnya di situ tuh. Jadi para relawan ini mesti mengerti mereka menjadi relawan karena Presiden Jokowi menjadi presiden. Jadi presiden itu tidak mungkin diwakili hak atau rasa terhinaannya oleh para relawan. Kan ini lucu nih sebetulnya, ini konyol-konyolan begini. Tapi udah saya maafin aja tuh, karena kita ingin mengoreksi cara mereka memikirkan bangsa ini itu dasarnya. Saya nggak tersinggung mereka caci maki itu atau mereka laporin itu ya orang yang nggak mengerti, artinya melaporkan sesuatu kan diketawain oleh orang yang mengerti kan. Saya kira Pak Polisi juga akan bingung ini gimana prosesnya nih. Tunggu aja Jokowi lapor sendiri kan, itu intinya kan. Itu rumah saya disentul, diedarkan tuh, kepung rumah Rocky, alamatnya disebar kemana-mana kan. Jadi apa poinnya di situ? Apa kejahatan apa yang saya lakukan sehingga tempat tinggal saya dikepung, diintai itu, bahkan disuruh supaya ditangkap di situ, dimusnahkan, dikirimin sesuatu di situ. Kan itu kan bagaimana kalau misalnya hal itu berlangsung lalu semua orang datang tiba-tiba menghancurkan. Itu bangsa ini tidak dididik untuk mendendam gitu. Bangsa ini dididik untuk berselisih pikiran. Itu yang dimaksudkan oleh Bung Karno tuh. Mari berselisih pikiran. Pikiranmu mana? Aku ingin tantang pikiranmu. Itu kata Bung Karno. Nasib juga bilang, oke, saya punya pikiran, mari kita berdebat. Sultan Syahrir bilang, saya juga punya pikiran, mari kita berdebat tuh. Jadi semua tokoh-tokoh itu adalah orang yang percaya bahwa perdebatan dan pikiran-pikiran yang bermutu itu yang menghidupkan bangsa. Sekarang Pak Jokowi itu seolah hilang. Semua orang marah lalu lapor polisi bagus saja, tapi mengancam itu kan itu nggak baik tuh. Saya tetap ada di dalam tidak baik. Yang saya lakukan dari saya mahasiswa itu saya mengkritik Presiden Soeharto itu puluhan tahun tuh saya ada di LBH, di semua LSM. Jadi hal yang sebetulnya saya mau terangkan bahwa saya mencintai negeri ini karena itu mari kita bertengkar di tingkat konsep, di tingkat pikiran. Saya nggak peduli dengan relawan karena relawan itu kan otaknya separuh tuh, separuhnya adalah duit sebetulnya tuh. Yang saya peduli adalah Presiden Jokowi belum, saya bikin lebih lembut ya, belum paham demokrasi karena dia masih menganggap oposisi itu tidak boleh. Jadi tolong adek bilang bahwa oposisi itu adalah sinonim dari demokrasi. Nah turunannya nanti baru undang-undang ITE. Jadi selama paradigmnya nggak berubah, karena itu saya minta revisi otak presiden. Bukan Jokowi, tapi sebagai presiden dia harus tune in dengan ide oposisi. Itu intinya. Jadi jangan diputer-puter. Saya mau clear dari awal bahwa negara ini negara demokratis. Oleh karena itu oposisi dimungkinkan. Presiden tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak memerlukan oposisi. Itu artinya dia tidak paham demokrasi. Itu logikanya begitu. Memang bukan Rocky Gerung namanya kalau memang tidak bisa mengeles atau lari dari setiap ucapan yang ia sampaikan. Penjelasan demi penjelasan yang ia berikan pada beberapa video tadi kita lihat memang sangat masuk akal. Tetapi kita juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek atau berbagai sisi. Di sini seringkali ia utarakan bahwa ia membenci kebijakan yang dungu. Tetapi kebijakan itu kan sumbernya juga dari pribadi. Nah ini yang harus tidak boleh dipisahkan sesungguhnya. Ya,
Ini namanya melekat dengan jabatan Presiden Jokowi, berarti Jokowi sebagai pribadi yang mengemban tugas sebagai presiden. Tetapi ketika dikatakan bahwa Presiden Jokowi dulu, ya siapapun dia pasti tersinggung. Ya, dan saya yakin juga kalau memang hal yang sama akan disampaikan, dilontarkan kepada Pak Rocky Gerung, tentu juga Pak Rocky Gerung tidak mau menerima itu. Karena sekalipun ini adalah institusi, presiden itu sebuah institusi, sedangkan Jokowi adalah sebuah atau satu manusia konkret yang memang perlu dipisahkan, itu benar, wajar. Presiden itu institusinya, sedangkan Jokowi adalah sebuah pribadi, tetapi ketika dikawinkan, disatukan menjadi Presiden Jokowi, itu kan dua sisi yang sudah disatukan. Jadi ketika disebut atau menghina Presiden Jokowi, ya Jokowi sebagai pribadi juga harusnya juga tersinggung. Hanya memang kita lihat atau dengar bahwa Pak Jokowi tidak mengambil tindakan itu untuk melaporkan Rocky Gerung, karena tentu pasti Pak Jokowi memiliki satu pemikiran yang lebih luas bahwa ya untuk bisa mencapai sebuah kejayaan, sebuah kesuksesan untuk kepentingan banyak orang, jangan hiraukan ada kerikil-kerikil yang lagi menghantui kita. Apalagi hanya seorang Rocky Gerung yang menurutnya tidak punya impact apa-apa bagi bangsa dan negara ini sejauh ini. Karena ya Rocky Gerung yang kita tahu hanya bisa mengkritisi, tetapi tidak punya prestasi yang luar biasa yang membuat masyarakat atau rakyat ketergantungan dengan dia. Sehingga ya kalaupun Rocky Gerung menyatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai kepala keluarga itu sangat bagus, tetapi kalau sebagai kepala negara itu buruk sekali, harusnya Rocky Gerung juga berkaca. Kalau memang buruk sekali, kenapa rakyat itu sampai 82% memberikan reaksi positif atau kepuasannya itu sampai 82% atas kepemimpinan Presiden Jokowi. Tetapi lagi-lagi pada beberapa kesempatan Rocky Gerung juga menyampaikan bahwa ya lembaga-lembaga survei itu juga bohong semua. Nah, kalau segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu, seorang Rocky Gerung semuanya tidak percaya, lalu apakah Rocky Gerung harus berharap Tuhan yang datang sendiri hadir di tengah dunia ini untuk memberikan pernyataan itu baru Rocky bisa percaya? Nah, kalau pemahaman model seperti ini, sampai kapanpun, ia tidak akan pernah menerima orang lain. Selama orang itu bersih tegang atau mungkin berselisih paham dengan Rocky Gerung. Nah, oleh karena itu, sebagai masyarakat, ya kita tidak bisa masuk terlalu jauh ke situ, tetapi secara kasat mata yang mengetahui bahwa Indonesia ini masih menjunjung tinggi budaya ketimuran, kritik boleh, tetapi jangan sampai kata-kata itu yang dikeluarkan membuat orang lain tersinggung atau juga menghina. Nah, ini yang tidak perlu. Negara demokrasi, ya. Saya yakin juga seorang Soekarno juga mengajak untuk berdebat pemikiran, tapi bukan mengajak untuk saling caci maki seperti ini.